Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Aharudin SPDI. Saya adalah guru pada SMA Negeri 27 Seram Bagian Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 1 tahun 2025 LPTK IAIN Ambon. Hari ini Jumat 09 Mei dengan nomor peserta ujian 2025 212303 serta NIM 2503 10597 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi saling menasihati dalam Islam dan subpokok bahasan khutbah, tabligh dan dakwah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pagi ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita mulai, siapa yang bisa memimpin doa untuk mulai belajar di pagi ini? Ya, silakan. Kita belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa sebagai pemuka awal belajar kita pada hari ini. Dan mana kita kelas? Ya. Ada yang sakit? Ada yang apa? Ada. Baik, kita mengambil pelajaran. Dan sebelumnya kita sebagai bangsa yang berjiwa nasionalisme, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh salah satu siswa memandu jalannya atau memandu lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia pada materi kemarin, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita? Ada yang ingat tentang jual? Ya, maka selanjutnya kalau kita sebagai umat beragama, khususnya kita sebagai agama Islam, itu orang yang akhlaknya menjadi baik, dia harus menegakkan pencerahan, ya, atau nasihat-nasihat baik itu yang ada di nasihat yang berasal dari majelis maupun dari para pendakwah. Ya, jadi dengan adanya
nasihat-nasihat tersebut, makanya manusia punya karakteristiknya, anaknya dia menjadi baik. Ya, baik. Siapa yang sudah pernah mendengar kata dakwah? Ada? Ya, coba angkat tangan. Ya, tapi alangkah baiknya kita perlu buka di layar di PowerPoint. Silakan perhatikan di depan. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah saling menasihati dalam Islam dengan pokok bahasan atau topik yaitu berupa tabligh dan dakwah. Ya, oke, lanjut. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu setelah pembelajaran ini kita selesai, yang pertama kita bisa memahami pentingnya saling menasihati dalam Islam. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita bisa menjelaskan pengertian berupa tabligh dan dakwah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membedakan ketiganya berdasarkan fungsi dan bentuk. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat adalah menyusun teks khutbah, tabligh dan dakwah. Dan tujuan yang terakhir adalah menyampaikan nasihat dengan rasa percaya diri. Nanti sebentar Bapak Guru akan memaparkan materi yang berkaitan dengan nasihat atau subtema yaitu khutbah, tabligh dan dakwah. Kita menyampaikan nasihat dengan percaya diri. Nanti sebentar Bapak Guru akan membagikan LKPD sebagai tugas kelompok untuk masing-masing membuat tugas kelompok yang nantinya akan masing-masing kelompok akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti pelajaran ini Anda diharapkan supaya bisa memperhatikan materi yang Bapak Guru sampaikan. Ya, sudah siap ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang khutbah Jumat bagi laki-laki? Ada yang sudah pernah? Nah, kalau khutbah laki-laki itu khutbah di atas mimbar. Ya, itu bentuknya seperti apa itu? Jadi kami menyampaikan apa? Ya, menyampaikan nasihat. Ya, menyampaikan nasihat. Berikut, apakah kalian pernah mendengar ceramah atau tabligh akbar? Ada yang pernah mendengar? Benar. Ya, apa itu kira-kira ceramah atau tabligh akbar? Menyampaikan ajaran Islam. Ya, menyampaikan ajaran Islam. Ada lagi? Ada lagi? Menyampaikan wahyu? Ya, ada lagi? Ya, berikut. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Oke, baik. Mari kita pelajari pada materi selanjutnya. Ya. Pentingnya saling menasihati dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang sudah ada di papan tulis atau di layar, yang bunyinya wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kita ulang ya, kita baca sama-sama. Ya. Bismillah.
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran. Ya, jadi kalau orang tidak saling menasihati dalam kebenaran, tidak saling menasihati dalam ajakan yang baik, maka tentunya ke depannya jalannya akan tidak terarah. Nah, seperti itu. Jadi orang yang pernah mendapat nasihat, tentunya anaknya menjadi baik. Ya, seperti itu. Ya, berikut. Ya, di dalam saling menasihati sesama muslim, tentunya ada 3 jalur. Ada berapa itu? Ya, coba semua, ada berapa itu? 3. Yang pertama adalah khutbah. Apa itu? Coba semua. Khutbah. Ya, yang ada 3 pertama khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah adalah penyampaian nasihat keagamaan secara formal yang biasanya dalam salat Jumat. Ya, ada gambarnya itu. Jadi itu khutbah itu disampaikan oleh hakim di atas mimbar. Ya, ada bisa melihat gambar di depan ini? Bisa? Ya. Jadi penyampaian khutbah itu di atas mimbar. Di atas mimbar. Ya. Kemudian khutbah ini ada syaratnya. Ada syarat dan rukun. Ya, coba kita lihat. Ya. Syarat khutbah yang pertama adalah dilaksanakan secara memasuki sholat zuhur. Ya, kalau dilaksanakan sesudah sholat zuhur itu tidak sah, karena ini adalah menjadi syarat utama. Yang kedua adalah disampaikan sebelum sholat Jumat. Yang ketiga dilakukan oleh seorang laki-laki. Yang berkhutbah itu adalah seorang laki-laki. Ya, seperti itu. Kemudian hakim harus suci dan hadas dan najis. Jadi orang yang mau berkhutbah itu yang sebagai seorang hakim dia harus suci dari hadas dan najis. Ya, oke, berikut. Hakim harus menutup aurat. Nah, itu syaratnya. Hakim harus menutup apa itu? Aurat. Yang keenam khutbah dilakukan dalam 2 bagian. Yang ketiga disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami jamaah. Ya, jadi kalau seorang hakim dia harus dia punya bahasa bisa dipahami. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa-bahasa intelek atau bahasa-bahasa ilmiah. Karena dalam masyarakat itu banyak yang tidak memahami bahasa-bahasa ilmiah. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, dilaksanakan di dalam jamaah. Kemudian tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Jadi khutbah itu tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek. Jadi hanya dia bisa waktunya disesuaikan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Oke, berikut. Selain syarat, ada juga rukun khutbah. Ya, rukun khutbah yang pertama adalah hakim harus memuji. Yang pertama adalah hakim harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, membaca salawat Nabi. Ya, jadi kalau hakim dia berkhutbah itu pertama dia mengucapkan hamdalah, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi. Yang ketiga berwasiat kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut yang keempat membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah. Kemudian yang kelima berdoa untuk kaum muslimin. Ya, jadi kita umat muslim atau selaku manusia yang masih hidup akan punya
kewajiban untuk menyampaikan doa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Bukan orang kita mengharapkan orang apa doa dari orang yang meninggal, tapi orang yang mati mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Makanya nanti itu dia kenapa mengucapkan doa juga, berdoa juga kepada seluruh kaum muslimin, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berikut berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Ya, nanti sebentar, nanti baru di akhir materi kalau ada yang bertanya silakan bertanya ya. Itu pengertian tabligh. Ya, seperti ada dijelaskan di layar bahwa ada gambar seperti ini. Ini adalah orang menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada umat Indonesia. Jadi tabligh itu adalah penyampaian, ya, tapi adalah penyampaian pesan atau ajaran Islam kepada umat secara lisan atau tulisan. Coba semua, tabligh adalah, coba semua, tabligh adalah menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada umat secara lisan atau tulisan. Ya, tabligh adalah penyampaian pesan atau ajaran Islam kepada umat Islam secara lisan atau tulisan. Ya, berikut. Ya, dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya, jadi dakwah itu adalah mengajak. Apa itu? Mengajak. Jadi nasihat itu bukan hanya dilaksanakan dengan khutbah seperti yang tadi kami pelajari pada pengertian pertama, tapi juga disampaikan lewat tabligh. Kemudian belum cukup, harus disampaikan dengan dakwah, yaitu mengajak orang lain kepada jalan Allah. Apa itu? Dakwah apa itu? Coba semua. Mengajak orang lain kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya, seperti itu. Jadi dakwah itu mengajak orang lain kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya, ada yang bertanya? Ya, lanjut. Ya, kemudian di antara ketiganya itu ada perbedaan. Ya, coba perhatikan di depan tadi sudah kita lihat pada slide atau gambar di depan ada bajunya tidak formal. Kenapa dia tidak formal? Karena tidak begitu. Dia hanya dalam keadaan tertentu, ya. Dia dalam tertentu, misalnya pada sholat Jumat atau pada sholat hari raya Idul Fitri atau pada sholat Idul Adha. Jadi dia tertentu. Sedangkan tabligh itu ceramah atau penyampaian, ya. Sedangkan dakwah adalah ajakan ke jalan Allah. Kemudian waktunya, yang saya tadi Bapak Guru sudah sampaikan bahwa untuk waktunya pada khutbah itu dia tertentu, misalnya pada sholat Jumat dan sholat Id. Kemudian saya tadi bebas kapan saja, di mana saja dia mau menyampaikan kebaikan, waktunya dia tidak terbatas. Jadi bebas kapan saja sama dengan dakwah. Berikut syarat. Ya, kalau khutbah ada hukum dan aturan yang khusus. Sedangkan tadi tidak ada. Kemudian
dakwah juga tidak ada. Kemudian tujuan dakwah itu mengingatkan jamaah lewat arti dia berkhutbah di atas mimbar. Dia mengingatkan jamaah. Saya kira laki-laki sudah pernah mendengar khutbah ya? Ya. Itu untuk tadi menyampaikan ilmu. Jadi orang yang menyampaikan kitab apa? Orang yang menyampaikan ilmu, orang yang berceramah itu yang berilmu. Dia harus berapa? Coba semua berilmu. Kenapa dia harus berilmu? Karena tentunya orang yang menyampaikan tabligh ilmu yang berceramah itu dapat dipercaya karena ilmunya itu diambil dari dasar hukum atau Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan buku kitab yang pertama. Kemudian setelah Al-Quran hadis, kemudian setelah hadis adalah ijtihad. Jadi itu orang yang menyampaikan ilmu itu ada sumbernya. Kalau dalam undang-undang dasar negara itu ada pasal-pasal. Ya, jadi literaturnya di pasal berapa, ayat berapa, sama dengan orang yang berceramah. Ada punya literatur yang jelas, sehingga penyampaian orang itu atau orang yang berceramah itu dia dapat dipercaya karena berdasarkan landasan hukum atau literatur yang ada di dalam firman Allah maupun hadis. Ya, itu. Berikut ya, adab menyampaikan nasihat. Adab menyampaikan nasihat itu yang pertama ikhlas karena Allah. Apa itu? Coba semua ulangi. Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa itu? Lembut dan santun. Lembut dan santun. Jadi kalau mau menyampaikan nasihat itu boleh pakai bahasa kasar. Nah, itu nanti yang mendengarkan itu dia bosan. Ya, jadi harus apa tadi itu? Lembut dan santun. Yang ketiga apa ini? Coba semua. Atau menyampaikan nasihat itu simbolik atau mendengarkan orang lain. Nah, begitu. Yang selanjutnya apa itu? Sesuai waktu dan tempat. Sesuai waktu dan tempat yang kemudian dia dia menyampaikan nasihat. Ya, yang pendengar itu bertanya harus yang menyampaikan nasihat itu dia bisa menjawab karena itu menjadi sebuah tantangan. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada tidak? Ya, oke. Ya, kalau tidak ada dari paparan materi yang Bapak Guru sampaikan tadi, silakan Anda, Bapak Guru akan berikan tugas kelompok kepada masing-masing kelompok untuk membuat teks singkat yang berkaitan dengan dakwah, tabligh dan dakwah. Jadi nanti itu sudah ada referensi, tinggal perlu bimbing Anda bagaimana membuat teks khutbah, ya, teks khutbah singkat, kemudian masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Jadi yang pentingnya yang Bapak Guru mau bilang, untuk menyusun sebuah teks khutbah, teks tabligh atau teks ceramah maupun dakwah, yang pertama adalah yang kita perhatikan. Pertama adalah kata pembukanya, yang kedua adalah intisari daripada penyampaian, lalu yang ketiga adalah ya, oke. Bapak Guru bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Ya, saya kasih waktu 10 menit atau paling lama sudah 15 menit. Ya, Anda
membuat X bar, yang kelompok 1 membuat X bar. Ya, ada referensi di sini. Ya. Ya, nanti saling mengkonfirmasi ya. Ya, oke. Oke. Saling mengkonfirmasi supaya lebih cepat. Itu ada yang membuat pemuka, kemudian isi dan kemudian supaya digabungkan agar lebih cepat. Ya. Jalan yang lebih cepat bisa dipahami, yang sebagian menulis isi pembukanya, kemudian ada yang sebagian teman kelompok atau dalam kelompok ada yang menuliskan dia punya pembuka, lalu ada juga yang menuliskan dia punya isi, ya isinya sehat, yang kemudian bisa menuliskan kata kuncinya. Ya, Bapak Guru kasih waktu selama 10 sampai 15 menit. Ya, ada yang sudah selesai? Ya, ini sudah selesai. Ini sudah bisa ini. Sudah langsung presentasi. Oh, mana presentasi? Ya. Ya, silakan. Yang sudah selesai. Baik. Ya. Waktunya sudah selesai. Saya persilakan kepada masing-masing kelompok agar bersiap-siap. Ya, Bapak Guru, persilakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja. Bapak Guru, persilakan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa menjelaskan. Di sini saya sudah
Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Dinas Studi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mereka. Kalau saya mau waktu, saya serahkan kepada terima kasih. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mereka. Untuk tidak membuang waktu, tentu saja saya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dakwah dengan tema menjaga akhlak remaja di zaman sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, remaja adalah masa emas, masa penuh semangat, dan masa pembentukan jati diri. Namun, masa remaja juga menjadi masa paling rentan dalam menghadapi berbagai godaan, baik dari pergaulan, media sosial maupun gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai besar. Di era digital ini, batas antara yang benar dan salah seringkali menjadi kabur. Konten yang merusak moral sangat mudah diakses. Maka dari itu menjaga akhlak bukan hanya tugas orang tua, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap remaja Muslim untuk melindungi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 17, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan tinggalkanlah dari yang munkar dan bersahabatlah dengan apa yang menyimpang. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda untuk menjadi pelopor kebaikan. Salat adalah bintang utama dari salat yang benar akan lahir akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga berkata, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, inti dari ajaran Islam adalah akhlak. Tanpa akhlak, ilmu tak bermakna. Abadi pun bisa kehilangan temannya. Remaja yang menjaga akhlaknya akan dihormati, dicintai, dan membawa manfaat bagi lingkungan. Beberapa akhlak penting yang perlu dijaga oleh remaja antara lain: jujur dalam perkataan dan perbuatan, 2. menjaga pergaulan, memilih teman yang baik, 3. menghormati orang tua dan guru, 4. menjaga lisan dan kata-kata kotor, dan 5. menggunakan media sosial yang bijak. Hadirin sekalian, menjaga remaja yang berakhlak bukan berarti ketinggalan zaman. Justru itulah jati diri sejati seorang muslim. Akhlak yang mulia adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita di dunia maupun akhirat. Mari kita jaga diri baik akhlak kita dan sebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membina kita menjadi remaja yang bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya persilakan kepada saudara. Apakah dalam kalian sudah paham? Kalau saya ingin belum paham, silakan berbicara. Silakan kepada kelompok 1 atau kelompok 2 yang akan bertanya kepada kelompok 3 yang sedang diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rama. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan akhlak dan mengapa penting bagi remaja untuk menjaganya di zaman sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan akhlak dan mengapa penting bagi remaja untuk menjaganya di zaman sekarang? Akhlak adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan
Ia mencerminkan kepribadian seseorang baik kepada Allah, sesama manusia maupun lingkungan. Menjaga akhlak penting agar remaja tetap berada di jalan yang benar, tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk, dan menjadi generasi yang beradab dan bertanggung jawab. Kita kelompok satu paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keluarga dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok ini. Apa saja tantangan yang dihadapi remaja dalam menjaga akhlak di era modern ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja tantangan yang dihadapi remaja dalam menjaga akhlak di era modern ini? Dengan media sosial dan konten negatif, pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis, minimnya kontrol orang tua, kurangnya pendidikan agama yang kuat, lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai Islam. Kepada kelompok 2, sudah paham? Paham. Itu saya pesan kepada saudara-saudara. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, beri apa dulu? Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah bisa membuat tugas kelompok tentang nasihat-nasihat yang itu berupa dakwah, kemudian juga berupa teks khutbah singkat maupun ceramah tabligh atau ceramah singkat. Ya, baik. Setelah kita melihatkan apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman Anda atau yang Anda presentasikan di depan, baik itu teks ceramah maupun khutbah ataupun dakwah singkat, hikmah apa yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini? Untuk itu, sebelum kita menuntut materi pelajaran, Bapak Guru akan membagikan tugas refleksi, ya, tugas refleksi kepada Anda yang apa yang Anda pahami dalam pelajaran ini. Oke, baik. Ya, silakan. Ini adalah tugas refleksi. Nanti lihat di situ, ya, dalam tugas refleksinya nanti dijawab, ya. Oke. Ya. Belum. Satu lagi. Satu lagi. Ya.
Ya baik, sebelum Bapak Guru menuju ke pelajaran hari ini, kita akan sama-sama menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, baik, dari paparan materi maupun secara diskusi tadi yang kita pelajari pada hari ini, dapatlah kita simpulkan bahwa di dalam proses saling nasihat menasihati dalam Islam ada 3 pintu. Yang pertama, siapa yang masih ingat tentang apa itu? Tentang dakwah mubah. Yang apa itu? Mubah. Yang kedua tentang apa itu? Tentang taklim. Yang ketiga ya. Kalau kedua itu artinya menyampaikan pesan kepada jamaah. Apa sih coba kita ulangi? Menyampaikan pesan kepada jamaah. Yang kedua tadi artinya menyampaikan pesan kepada semua. Tadi artinya menyampaikan. Nah, coba ulangi semua. Tapi artinya apa itu? Menyampaikan. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah itu artinya mengajak orang lain. Oke. Ya, silakan kepada masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugas refleksinya dan silakan kepada guru kita. Ya, silakan untuk tugas refleksinya dilakukan di depan. Yang kedua kelompok menentukan tugas refleksi. Ya, silakan lakukan kerugian. Ya, baik. Kita sudah berada di penghujung akhir pembelajaran. Sebelumnya itu Bapak Guru akan sampaikan materi yang akan Bapak Guru mau sampaikan pada minggu depan, yaitu beriman kepada cita-cita Allah. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ya, sebelumnya satu orang yang berdoa sebelum kita tutup pelajaran terakhir. Ya, saya persilakan dulu. Silakan berdoa. Ya, oke, Raudi. Mari kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa selesai. Ya, baik. Ya, dengan demikian tadi maka proses pembelajaran kita pada hari ini, proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan di kelas ini dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.